Kezaliman adalah perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, mengambil hak orang lain. Itulah arti kezaliman secara bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid As-Salam Samsat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Salam yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita pada malam ini membaca dosa besar yang Al-Kabiratus Sadisatu wal Ishrun, dosa besar yang ke-26. Penulis rahimahullahu taala Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Zahabi berkata, "Al-zulm bi akli amwalin nas wa akhdhiha zulman wa zulmun nasi bil-darbi wasyatmi wat ta'addi wal istitalah 'ala ad-du'afa." Dosa besar yang ke-26 adalah memakan harta manusia dengan kezaliman dan menzalimi manusia, baik dengan memukulnya,
menghinanya, menindasnya, ataupun semena-mena terhadap orang-orang yang lemah, ataupun semena-mena terhadap orang yang lemah. Kita ingin bahas dulu apa itu kezaliman di dalam bahasa Arab dan juga di dalam istilah syariat Islam. Kalau kita perhatikan, kezaliman adalah termasuk dari akhlak yang tercela di dalam agama Islam. Kita ingin bahas apa itu kezaliman secara bahasa dan apa itu kezaliman secara istilah syariat. Secara bahasa, kezaliman adalah al-jawr wa mujawazatul haddi wal mail anil qasdi wa akhdhu haqqil ghair. Kezaliman adalah perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, mengambil hak orang lain. Itulah arti kezaliman secara bahasa, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahasa, di antaranya Tahdzibul Lughah Al-Azhari dan juga para ulama bahasa lainnya. Dia adalah pelampauan batas, kemudian condong atau menjauh dari kebenaran dan mengambil hak orang lain. Itu adalah kezaliman. Adapun kezaliman dengan makna yang lain, yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ih wa akhdhul mar'i ma laysa lahu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan seseorang mengambil yang bukan miliknya. Nah, itu kezaliman. Secara bahasa juga seperti itu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan seseorang mengambil yang bukan miliknya. Kita sekarang ambil kezaliman dari sisi istilah syariat yang dikatakan oleh Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat, bahwa kezaliman adalah at-ta'addi anil haqqi ilal batil, yaitu melampaui kebenaran dengan condong kepada kebatilan. Melampaui kebenaran dengan condong kepada kebatilan. Itulah sebuah kezaliman. Kemudian bisa dikatakan juga kezaliman secara istilah syariat adalah at-tasarrufu fi milkil ghair wa mujawazatul hadd, yaitu berlaku semena-mena pada hak milik orang lain dan melampaui batas di dalamnya. Jadi kalau kita perhatikan dari tadi, baik secara bahasa atau secara istilah syariat, maka kezaliman sangat erat kaitannya dengan mengambil harta orang lain tanpa kebenaran atau melampaui batas pada hak orang lain. Itu disebut dengan kezaliman. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam dosa besar yang ke-26 ini, beliau menggandengkan kezaliman lebih banyak kepada mengambil harta tanpa kebenaran, berbuat zalim kepada orang lain. Penulis Al-Hafidh Abu Abdullah Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 188 mendalili tentang
dosa besarnya berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Qala Allah Ta'ala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam." Yang artinya, dan janganlah kalian makan harta harta kalian di antara kalian dengan kebatilan, dan tudlu biha ilal hukam, kemudian kalian menyampaikannya kepada al-hukam. Coba kita baca penafsiran dari ayat ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 188. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Hadza fir rajul yakunu alaihi mal wa laysa alaihi fihi bayyinah, fayajhaduhu al-mal wa yukhasimu ila al-hukam, wa huwa ya'rif anna al-haqqa alaihi, wa huwa ya'lam annahu athimun akilu haram." Yang artinya, ini adalah ayat berkaitan dengan seseorang yang memiliki hutang, anna alaihil mal, dan dia tidak mempunyai bukti bahwa dia mempunyai kewajiban terhadap hutang tersebut. Maka akhirnya dia mengadu kepada hakim bahwa harta ini adalah miliknya, padahal itu bukan miliknya. Dan dia tahu dengan pengakuannya tersebut dia melakukan dosa. Dia tahu dengan pengakuannya tersebut dia memakan harta yang haram. Nah, ini maksudnya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim. Untuk apa dibawa kepada hakim? Agar diakui oleh hakim bahwa itu harta si fulan padahal bukan hartanya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran dari ayat ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa para ulama tafsir dari kalangan tabi'i, Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Imam Qatadah, Imam As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, mereka seluruhnya berkata, la tukhasim wa anta ta'lam annaka zalim. Jangan mengadukan nasibmu kepada hakim padahal kamu tahu betul kamu yang zalim. Nah, ini kan banyak nih. Ya. Mengadu ngaku-ngaku terzalimi padahal dia sendiri yang berbuat zalim. Nah, itu maksud dari ayat wa tudlu biha ilal hukam, yaitu mengadukan nasibmu kepada para hakim agar bisa memakan harta orang lain dengan kebatilan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kezaliman adalah dosa besar karena terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena memakan harta orang lain tanpa kebenaran. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis membawakan dalil yang kedua, surat Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Yang artinya sesungguhnya jalan adalah atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan mencari di muka bumi ini tanpa kebenaran. Mereka lah orang-orang yang memiliki mendapatkan siksa yang pedih. Surat Asy-Syura ayat 42. Kita baca tafsir dari ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Penafsiran dari ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir berkata, "Innamal haraju wal 'anat." Sesungguhnya dosa dan siksa 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan melakukan sikap melampaui batas tanpa kebenaran. Ay yabda'una an-nasa bidzulm, maksudnya adalah memulai kepada manusia dengan berbuat zalim. Memulai kepada manusia dengan berbuat zalim. Kama jaa fi sahih fil hadits sahih al-mustabanu ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tad al-mazlum. Nah, ulaika lahum 'adzabun syadid. Mereka mendapatkan siksa yang pedih, yaitu syadidun waja', muja', yaitu siksa yang pedih dan menyakitkan mereka. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan sebuah riwayat, yaitu dari Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Beliau bercerita, "Qadimtu Makkah fa idza 'ala al-khandaq manzarah fa akhadtu fantalaqa bi ila Marwan ibn Mulhab wa huwa amirun 'ala al-Basrah." Aku datang ke kota Makkah. Ternyata di atas khandaq ada manzarah. Manzarah yaitu sesuatu yang ada nampak penampakan. Fa akhadtu fantalaqa bi ila Marwan ibni Muhallab. Lalu aku ambil sesuatu penampakan tersebut. Lalu aku dibawa kepada Marwan bin al-Muhallab, wa huwa amirun 'ala al-Basrah. Dan waktu itu Marwan bin al-Muhallab adalah pemimpin di kota Basrah. Lalu Marwan berkata, "Hajatuka ya Aba Abdillah." Wahai Abu Abdullah, Muhammad ibn Wasi', seorang alim, apa hajatmu? Qultu hajati in istata'ta an takuna kama qala akhu Bani Adi. Qala wa man akhu Bani Adi. Lalu Muhammad ibn Wasi', seorang ulama ini berkata, hajatku adalah jika engkau sanggup, kamu berlaku sebagaimana yang dikatakan oleh saudara keturunan Adi. Lalu sang pemimpin ini Marwan al-Muhallab mengatakan, siapa itu? Saudara keturunan Adi. Kemudian Muhammad bin Wasi' berkata, Al-Ala bin Ziyad istamala sadiqan lahu marratan ala amal fakataba ilaihi amma ba'd in istata'ta alla tabita illa wa dhahruka khafif wa batnuka khamis wa kaffuka naqiyah min dima'il muslimin wa amwalihim fa innaka idza fa'alta dzalik lam yakun 'alaika sabil. Yang artinya yaitu Al-Ala bin Ziyad, seorang pemimpin pada waktu itu. Beliau menugaskan seseorang untuk menjadi pemimpin. Lalu Al-Ala bin Ziyad menulis. Apa yang ada dalam tulisan tersebut? Amma ba'du, wahai orang yang aku tugaskan, selama bertugas, jika engkau sanggup untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan engkau khafifuz zahr. Zahruka khafif, maksudnya adalah tidak mengambil harta orang lain tanpa kebenaran, apalagi dia pemimpin. Wa kaffuka wa batnuka khamis, maksudnya adalah perutmu kosong dari makan makanan yang tidak halal. Wa kaffuka naqiyah min dima'il muslimin wa amwalihim, dan tanganmu bersih dari meneteskan darah kaum muslimin
dan mengambil harta kaum muslimin dengan kezaliman. Jika engkau sanggup, maka lakukan itu. Jika engkau sanggup melakukan itu, maka engkau tidak akan pernah punya dosa meskipun engkau pemimpin. Nah, inilah yang dimaksud pada ayat innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa hanya diberikan atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia tanpa kebenaran dan melampaui batas kepada manusia tanpa kebenaran. Bagi mereka adalah siksa yang pedih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa perbuatan zalim adalah dosa besar. Dalil yang ketiga, surat Asy-Syura ayat 8. Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang yang berbuat zalim, mereka tidak memiliki wali wala nasir. Wali artinya seorang yang menolongnya, dan tidak juga seorang yang membelanya. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan zalim adalah dosa besar, karena di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong orang yang berbuat zalim dan tidak akan membela. Tidak akan ada satupun yang menolong, tidak akan ada satupun yang membela orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Satu perbuatan zalim akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Satu perbuatan zalim akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan cahaya di hari kiamat yang sangat dia perlukan saat berjalan di atas sirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunu an-nas hina tubaddalu al-ardu ghairu al-ard was-samawat?" Di manakah manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain, yaitu hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hum fi dhulmatin dunal jisr." Mereka adalah dalam sebuah kegelapan di atas sirat, di atas jembatan di hari kiamat. Nah, pada saat itu setiap orang yang berjalan di atas sirat sangat memerlukan cahaya untuk bisa berjalan di hari kiamat. Dan gambaran sirat disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dalam hadis riwayat Muslim, yaitu dahidun mazillah. Sirat itu dahil, becek, mazillah, menggelincirkan. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga dan keempat, ahaddu minas sayf adaqqu minasy-sya'r. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Yang kelima dan keenam adalah wa fi hafataihi kalalib wa hasak mithlu syaukati sa'dan. Di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait seperti pohon yang berduri yang ada di daerah Najd. Besi-besi tersebut umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk mengambil orang-orang dari atas sirat dan dilemparkan ke dalam neraka. Atau orang-orang tersebut tidak masuk ke dalam neraka, akan tetapi
dia sudah tercabik-cabik meskipun selamat ke dalam surganya Allah SWT. Makanya ada hadis, famakdushun najin wa makdusun finnar. Ada orang yang selamat tetapi sudah terluka, tercabik-cabik gara-gara besi-besi bengkok pengait tadi. Dan ada orang yang tidak selamat, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yang keenam adalah gelap. Nah, makanya kita memerlukan cahaya di hari kiamat. Salah satu amalan pendatang cahaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan-kegelapan menuju masjid-masjid dengan mereka mendapatkan cahaya kelak pada hari kiamat yang sempurna cahaya. Salah satu amalan cahaya juga adalah sholat. Bukan hanya sekedar sholat subuh, tapi seluruh sholat. As-salatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang selalu menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun 'alaihi nur wala burhan wala najah. Wa husyira ma'a Fir'aun wa Haman wa Abu Lahab dan siapa yang tidak menjaga sholat maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak mendapat petunjuk, tidak akan mendapatkan keselamatan. Kemudian dikumpulkan bersama Haman, bersama Fir'aun karena lalai sholat karena kekuasaannya. Kemudian bersama Haman lalai sholat karena jabatannya. Kemudian bersama Abu Lahab lalai sholat karena keternarannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwa di hari kiamat cahaya sangat diperlukan. Nah, kezaliman mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Maka ini menunjukkan kepada dosa besarnya kezaliman. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama shibran minal ard tuwiqahu Allahu ila sab'i aradhin yaumal qiyamah." Siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah, maksudnya menzalimi satu jengkal, mengambil satu jengkal dari tanah dengan kezaliman, ngaku bahwa ini tanahnya padahal itu bukan tanahnya, satu jengkal saja, maka Allah akan timpakan kepadanya 7 lapisan bumi pada hari kiamat. 7 lapisan bumi pada hari kiamat. Ini menunjukkan kezaliman, mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, dan itu adalah kezaliman, dosa besar. Kenapa? Karena diancam masuk neraka, kemudian di neraka mendapatkan siksa yang khusus. Dan dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au adzab au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka, laknat, murka dan siksa. Wa qala ta'ala innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi walau sekecil dzarrah. Ya, walau sekecil dzarrah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa dzarrah itu? Dzarrah kalau kita buka
kamus besar bahasa Arab di zaman sekarang, maka artinya adalah atom, makhluk yang paling kecil. Kalau kita buka kamus besar bahasa Arab dahulu, dzarrah artinya adalah habaan namlah, habaan mansura, yaitu debu yang berterbangan, atau biji yang kecil. Ya, gambarannya mungkin seperti ini. Biji yang kecil. Ya. Jadi dengan 2 jari saja sangat terlihat kecil. Sekecil itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan di hari kiamat. Bahkan salah satu dari pemandangan dan konsep hisab nanti pada hari kiamat adalah ikhtisasu al-madzalim bainal khalaiq, mengambil qisas tentang kezaliman-kezaliman di antara para makhluk. Bahkan ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana, yang artinya akan dituntun, didatangkan kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkan tanduknya, hatta yuqtassa min, sampai diambil qisas darinya. Itu antara kambing dengan kambing. Bagaimana antara manusia dengan manusia? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi walau seberat dzarrah. Dan ada lagi hadis ayat yang menunjukkan bahwa Allah tidak menzalimi seseorang nanti di hari kiamat. Semuanya akan mendapatkan haknya, yang terzalimi akan mendapatkan haknya, yang menzalimi akan memberikan hak kepada orang lain. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tuzlamuna fatila wala yuzlamuna fatila. Dalam banyak ayat, itu ada 3 ayat, di antaranya yaitu pada surat An-Nisa ayat 49, An-Nisa ayat 77, kemudian Al-Isra ayat 71. Apa itu fatil? Mereka tidak akan dizalimi walau seberat fatil. Ya. Fatil itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apabila kita makan kurma, ada biji. Kemudian di tengah-tengah biji kurma itu ada serat. Ada serat. Nah, serat yang kecil, tipis, itulah yang disebut dengan fatil. Itulah yang disebut dengan fatil. Kemudian ada lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi walau naqira, wala yudlamuna naqira. Surah An-Nisa ayat 124. Dan mereka tidak akan dizalimi walau naqira. Naqira, kalau kita makan kurma, kemudian ada bijinya, di dalam biji tersebut ada semacam perut biji, ada semacam lubang kecil pada biji kurma, itulah fatil. Nah, ini gambarannya. Ini naqir, lubang kecil pada biji kurma. Sekecil itu Allah tidak akan pernah
biarkan kezaliman di hari kiamat. Kemudian yang kedua, fatil. Fatil adalah serat yang ada di tengah-tengah belahan biji kurma. Sekecil itu kezaliman tidak akan Allah biarkan di hari kiamat. Adapun ini qitmir adalah kulit ari yang membungkus biji kurma tadi. Nah, ini berkaitan dengan kesyirikan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan makhluk-makhluk yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki qitmir. Setipis kulit ari mereka tidak mempunyai. Makanya kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit ari mereka tidak memilikinya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan setelah itu hadis-hadis yang banyak. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kezaliman adalah dosa besar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan hadisnya ini Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, beliau panjang lebar menyebutkan tentang hadis ini dan tentang derajat hadis ini. Yang jelas hadis ini sahih insyaallah taala. Di dalam hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dhulul ibad." Yang artinya nanti di hari kiamat ada beberapa buku catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan di hari kiamat. Apa itu? Yaitu kezaliman yang terjadi di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan itu. Jadi ada beberapa buku catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dawawinu thalatha." Buku catatan ada 3. Diwanun yughfaru wa diwanun la yughfar wa diwanun la yutraq. Ada buku catatan yang menunjukkan kepada ampunan. Ada buku catatan yang menunjukkan kepada amalan ini tidak diampuni. Ada buku catatan yang amalan ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fad-diwan alladhi yughfaru dzunubul ibad bainahu wa bain Allah taala. Buku catatan yang di dalamnya adalah ampunan-ampunan, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba tersebut bertaubat, Allah mengampuni. Ya. Selama itu hak Allah, maka Allah akan mengampuni. Orang yang tidak sholat, tidak puasa, selama itu hak Allah, lalu dia bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Wa amad diwan alladzi la yughfar fasyirku billahi ta'ala. Ada buku catatan yang dosa-dosanya tidak diampuni. Itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amad diwan alladzi la yutraq fa madzalimul ibad. Nah, ini yang dibawakan oleh penulis. Ada buku catatan yang tidak dibiarkan oleh Allah, pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman antara hamba. Maka hati-hati kalau seandainya ada berangut-rangutan, bermasalah dengan orang, selesaikan. Karena Allah tidak akan biarkan itu nanti kelak di hari kiamat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan dalil yang lain, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Matlul ghani zulmun wa min akbari zulm al-yaminul fajira ala haqqi alaih. Artinya menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia sanggup untuk bayar, ini adalah kezaliman.
Dan itu memang tabiat orang yang berhutang, malas bayar. Ya. Padahal sanggup aja dia bayar. Tapi malas bayar. Makanya salah satu hal yang harus dijauhi dalam lembaga pendidikan, wali santri nggak boleh ngutang. Karena malas bayar. Ya, karena itu hutang. Orang hutang itu susah, malas untuk bayar. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil yang lain, hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yamini faqad aujaballahu lahu an-nar." Qala ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, qala wa in kana qadiban min arak. Yang artinya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, dia bersumpah untuk ambil hak orang lain, maka Allah wajibkan atasnya pasti masuk ke dalam neraka. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah mengambil itu walau kecil, sesuatu yang sangat ringan? Kata Rasulullah SAW, meskipun itu hanya qadiban min arak. Apa itu qadiban min arak? Ya, ulun perlihatkan. Yaitu siwak, kayu siwak itu adalah qadiban min arak. Artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil kayu siwak ini, jika ada orang mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, apalagi sampai sumpah-sumpah, ya, sumpah itu biniku. Nah, ya betul guys. Ya. Sampai sumpah-sumpah, padahal itu hak orang lain, walaupun kecil, maka itu akan pasti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya qadib min arak. Qadib itu satu ranting. Arak itu kayu siwak, namanya arak. Ya. Bagus tuh anak namakan arak. Asal jangan ken arak. Arak itu kayu siwak. Kayu siwak itu kan mensucikan mulut. Maksudnya dari kayu siwak mulutnya terjaga, kada rancak menggibah, dan kemudian mardhatun lirabb, yaitu mendatangkan ridha Allah. Arak, bagus tuh arak. Ya, ulun rancak ditanyain nama-nama anak masalahnya. Ya, ada orang minta nama anak, Ustadz beri nama gasan anak ulun. Kalau bisa namanya Islami, ada di Quran, tapi jarang orang bernama dengannya. Ada jawaban. Apa Ustaz? Ifrit. Ya. Nah, itu sekecil itu jika kita berbuat zalim tanpa kebenaran akan mewajibkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa kezaliman seperti ini adalah dosa besar karena diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ista'malnahu ala amal fakatamana makhitan fama fawqa kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyam. Yang artinya, barang siapa yang kami perintahkan untuk menjadi petugas dalam sebuah tugas, lalu dalam tugasnya tersebut dia menyembunyikan sebuah pakaian berjahit atau yang lebih besar darinya, maka itu akan menjadi ghulul, yaitu harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan. Dia akan bawa harta rampasan perang tersebut pada hari kiamat. Ini termasuk daripada dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hati-hati nih. Ini yang disebut dengan gratifikasi dalam bahasa zaman sekarang. Gratifikasi, yaitu karena dia petugas,
kemudian saat bertugasnya diberi oleh kolega perusahaannya sesuatu yang mana padahal sebenarnya itu adalah hak perusahaan, bukan hak dia. Kemudian hadis yang selanjutnya, inna syamlata allati ghallaha la tashta'ilu 'alaihi naran faqama rajul faja'a bisyirakin kana akhadhahu lam tusibhu al-maqasim qala syirakun min nar. Sesungguhnya syamlah yang dia ambil sebelum dibagikan pada peperangan maka akan terbakar menjadi api neraka. Lalu ada seorang datang membawa satu tali dari sendal yang dia ambil padahal itu belum dibagikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu satu tali sendal termasuk daripada yang memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tali sendal mungkin ulun ambilkan seperti ini. Tali-tali sendal. Sendal apapun. Ya. Tali sendal. Artinya sesuatu yang remeh saja dia kalau dia ambil sebelum dibagikan maka akan menjadi penyebab dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Nah, syamlah seperti ini. Syamlah, surban-surban ini. Ya, atau ini biasa orang Arab mengikatnya di perutnya. Syamlah. Ini saja dia ambil sebelum dibagikan. Karena kan kalau kita berperang kemudian ada harta rampasan perang itu kan harus dibagikan secara resmi. Kalau dia ambil sebelum dibagikan maka itu disebut dengan ghulul. Harta yang diambil tanpa pembagian, dan itu dosa besar. Nah, makanya ini akan menjadi api yang menyala-nyala yang membakarnya nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin hadisnya masih panjang ya. Karena ada beberapa hadis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Ada daging lo. Hujan-hujan ini nyaman guring. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.